Kan tahu ini apa? Iya, betul. Ini operator medik. Lu pada sering gak sih ngelihat operator yang padahal kelasnya apa nih, tapi pas digunain kok beda? Macam nenek-nenek ini nih, kelasnya medik loh, tapi kok damage-nya gak ngotak ya? So, setelah gue cari tahu, ternyata memang banyak bertebaran di Arcnight operator-operator yang nyimpang, sesat. Dan dari sekian banyaknya operator nyimpang ini, gue udah rangkumin buat kalian jadi 5 operator aja. 5 operator ini walaupun nyimpang ya, masih bisa dipakai lah ya, masih worth it gitu. Gue ingetin ini semua berdasarkan pengamatan dan pendapat gue aja. So, koreksi kalau ada yang salah, dan kalau ada sepuh yang punya opini lebih baik, bisa tulis di kolom komentar. Jadi apa aja tuh bang operatornya? Pertama, Kalsit. Kayak yang bisa lu lihat di awal video, nenek satu ini tuh kelasnya medik. Cuman kenyataannya di lapangan apa? Dia malah murtad dari tugas nge-heal, malah jadi boss killer. Terutama di skill 3-nya tuh. Di skill 3-nya, si Kalsit bisa ngedeploy summon yang damage-nya kagak ngotak. Attack plus 260%. Udah gitu nambah defense-nya juga 200%. Berubah jadi true damage lagi tipe damage-nya. Gimana gak ketar-ketir itu musuhnya? Selain itu, di skill 2-nya, monsternya Kalsit bisa nyerang semua musuh yang diblok sama dia. Jadi ya cocok buat jadi lane holder. Gue tanya coba, ini tuh medik apa summoner ya? Udah gitu, ini Kalsit lebih milih buat nge-heal summonnya daripada nge-heal temennya yang udah sekarat. Ini jelas tertera di talent pertamanya. Kalsit akan memprioritaskan menyembuhkan dirinya dan monster. Pilih kasih banget ini nenek-nenek nih. So, apakah dia worth untuk di up? Sebagai boss killer, ya jelas lah. Attack boost gede, udah gitu true damage lagi kan. Tapi kalau sebagai medik, gak dulu deh. Kedua, Ines. Gak kayak si nenek Kalsit, ini operator ya gak nyimpang-nyimpang banget lah dari kelasnya. Sebagai Vanguard, Ines masih bisa produksi DP yang deres. Cuman skill kitnya lebih cocok buat dikasih ke kelas spesialis daripada Vanguard, terutama skill 2, 3, dan talentnya. Dengan skill 2-nya, Marquee Knight, Ines bisa produksi DP per hitnya ke musuh, dan bakal nyuri ASPD musuh dan nambahin ASPD-nya sendiri, sekaligus ngebuat dirinya invisible, kagak bisa ditarget sama musuh range. Skillnya simple, kagak ada mekanisme yang ribet-ribet, dan skill ini bakal kepake banget karena si Ines sendiri itu operator yang redeploy time-nya itu cepet. Jadi bisa dideploy berkali-kali di tempat berbeda dalam satu stage. Cuman skill ini bukan merupakan skill pasif, melainkan skill aktif. Jadi masih harus dinyalain dulu skillnya supaya aktif. Si Ines ini bakal jadi OP banget ketika disandingkan dengan operator Bagpipe. Karena talentnya si Bagpipe bisa bikin skill 2-nya Ines langsung bisa dipakai setelah dideploy. Mulai terlihat spesialisnya ya. Gue makin yakin nih setelah lihat skill 3-nya Ines. Skill 3-nya Solitary Return. Ines bisa masang Shadow Sentry pas pertama kali kita deploy dia. Dan di deploy kedua, dia bakal narik Shadow Sentry-nya dan ngasih damage ke musuh yang dilewatin. Dan begitu juga di deployment ketiga dan seterusnya. Kurang spesialis apa coba dia? Deploy, redeploy, deploy, redeploy gitu aja terus mainnya. Udah gitu, skillnya dia itu juga didukung sama talent yang bagus. Bisa nge-reveal musuh yang invisible, dan juga hit pertamanya Ines bisa ngebind musuh. Fix spesialis banget dia. So, apakah Ines bagus? Yap, bagus banget. Kalau punya langsung diap aja, gak usah neko-neko. Ketiga, Blameshine. Mbak cantik satu ini punya kelas Defender Guardian, atau lebih enaknya disebut Defender Medic. Tapi apakah kenyataannya begitu? Tentu tidak. Mbak ini merupakan Defender Duelist ditambah embel-embel skill heal aja. Walaupun murtadnya gak jauh-jauh amat ya, masih sama-sama Defender. Cuman ya tetap sesat cok. Gak percaya? Kita lihat skill kitnya coba. Ketiga skill Blameshine memang fokus ke attack dan heal. Cuman yang paling fokus ke attack itu ada di skill 3-nya. Di skill 3-nya, Blameshine mendapatkan attack boost sebesar 110%. Dan juga memberikan art damage tambahan sebesar 100% juga dari attack awalnya dia. Gede nih. Sekaligus ngasih heal ke operator lain sebesar 100% dari attack dia. Gila, kurang apa lagi coba? Bisa nge-heal, bisa jaga lane juga.
Makanya gue bilang dia itu defender duelist yang dikasih embel-embel skill heal aja. So, apakah Blame Shine itu worth it untuk di up? Menurut gue optional aja ya. Mau di up silahkan, kalau enggak juga gak masalah. Karena dia gak OP-OP banget dan gak jelek-jelek banget. Keempat, NTR Knight, operator guard yang bisa juga jadi spesialis. Lebih ke double class ya. Karena jujur aja, selama gue make operator ini, gue jarang make operator ini sebagai guard. Lebih sering gue make sebagai spesialis di skill 2-nya. Walaupun skill lainnya juga bagus, tapi jarang gue pakai. Biar lebih jelasnya, gue jelasin dikit soal skill-skillnya nih. Skill pertama NTR Knight, bisa dipakai buat AFK Strat karena unlimited duration, tapi nggak begitu cocok buat jadi lane holder. Karena archetype-nya NTR sendiri itu adalah Dreadnought yang cuma bisa dipakai untuk ngeblok satu musuh doang. Jadinya jarang kepake skill itu. Skill utamanya NTR Knight ada di skill 2 dan skill 3-nya. Di skill 2-nya NTR Knight nyamar jadi spesialis. Dia bisa dipasang tanpa make deployment slot satupun. Buat yang nggak tahu deployment slot, yang ini nih. Ya kali kan nggak tahu. Nah udah gitu, ketika di deploy, si NTR Knight ini dapat 4 shield dan juga dapat attack boost sebesar 160%. Dan juga ini tuh skill pasif. Jadi pas dipasang langsung nyala skillnya. Skillnya juga sinergi banget sama talentnya yang bisa nge-stun musuh ketika di deploy. Berarti OP banget dong bang. OP mah OP ya, cuman gak OP-OP banget. Karena supaya balance, skill ini dikasih drawback berupa penambahan redeployment time sebesar 25%. Kalau operator yang terakhir di deploy itu bukan operator Kazimirs. Hah? Gimana? Oke, sini gue jelasin. Contoh, kalau operator terakhir yang lu pasang itu si NTR Knight itu sendiri, dan lu gak masang operator lagi setelah itu, maka pas dia mati atau di retreat, redeployment time-nya kagak nambah. Karena si NTR Knight itu sendiri adalah operator Kazimirs. Nah itu juga berlaku pada operator Kazimirs yang lain, kayak yang ada di gambar ini. Misalkan kan taruh operator lain nih selain operator Kazimirs setelah NTR di deploy, maka ketika dia mati, redeployment time-nya bakal nambah. Yang tadinya 100% jadi 125%. Ngerti? Harusnya ngerti lah ya. Jadi ya harus mikir-mikir ketika mau deploy dia. Karena guard sendiri itu punya redeployment time yang udah lumayan lama. Apalagi kalau ditambah 25% dari drawback skillnya. Gue lebih prefer make dia kalau cegat musuh elite atau boss aja. Biar gak rugi-rugi amat lah nungguin redeployment time yang udah lumayan lama gitu. Walaupun NTR Knight bisa jadi spesialis, kelas utamanya ya tetap guard. Dan gak main-main guardnya nih. Guard tipe true damage. Bisa dilihat dari skill 3-nya. Di skill 3-nya doi, NTR bisa jadi boss killer karena bisa ngasih true damage yang lumayan gede. Attack plus 140% sama defense plus 100%. Cuman untuk ngasih true damage ada persyaratannya dikit. Musuh itu harus diblok sama pedang yang dia summon atau dirinya sendiri. Kalau nggak diblok, damage-nya bakal tetap jadi physical damage. Ya lumayan OP lah ya. So, apakah operator NTR Knight worth untuk dipakai? Worth banget, terutama di skill 2-nya yang bisa jadi panic button. Dan skill 3-nya kalau misalnya kalian nggak ada operator boss killer lain. Karena jujur aja persyaratannya lumayan ganggu. Terakhir, yang kelima, operator yang bisa jaga lane. Katanya operator yang menjadi satu-satunya lane holder tipe range. Katanya siapa lagi kalau bukan Typhoon. Jujur gue gak terlalu merasa dia tuh operator yang nyimpang ya. Cuman komunitas aja yang buat dia kayak operator yang sesat. Padahal mah kagak juga. Operatornya OP-OP aja, bagus gitu, lurus gitu. Tapi kok bisa dia dapat julukan lane holder bang? So gini, Typhoon punya skill 2 yang namanya Order of the Icefield, yang dimana skill ini tuh punya unlimited duration, punya damage tinggi, dan juga bisa nge-stun lagi. Walaupun stunnya rada gacha dikit. Jadinya komunitas membandingkan doi dengan si hitam beracun, Thorns, yang notabene merupakan lane holder. Dari situ makanya muncul statement kalau Typhoon itu lane holder. So, kenapa dia masuk ke list video ini? Ya karena gue mau aja sih. Mungkin itu bias sih list operator nyimpang dari gua. Padahal masih ada banyak lagi operator nyimpang yang belum dibahas. Cuman ada satu nih operator yang nyimpang banget,
yaitu Siege. Tapi gak gue bahas karena gue gak suka.